hari ini kita akan membahas tema menjaga keistiqomahan pasca Ramadan ya, dengan berusaha bersabar dan bersyukur dengan realita yang ada. Mohon maaf, saya boleh share sendiri? Share screen sendiri? Ya, silakan Ustazah. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya belum terlalu terlambat kita masih saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal soleh dan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan yang telah berlalu. Wa kullu amin wa antum bi khair. Semoga setahun ke depan menuju Ramadan lagi, jika Allah masih memberi kita usia dan jatah umur, semoga kita berada dalam kebaikan dan ketaatan di jalan Allah. Mungkin banyak tempat yang berbicara tentang keistiqomahan pasca Ramadan ya, dengan bersabar dan bersyukur, dan ternyata yang dihadapi oleh kita akhir-akhir ini adalah berbagai jenis kezaliman yang ada di sekeliling kita. Rasanya untuk istiqomah menjaga kualitas ibadah itu susah gitu ya, karena kezaliman di mana-mana. Dan kalau kita bicara larangan berbuat zalim, ini memang Allah sudah tetapkan dari sejak dahulu kala, dan tidak hanya untuk bulan suci saja. Kalau dalam bulan suci, yang namanya kezaliman itu akan berlipat ganda dosanya kalau kita kerjakan kezaliman. Dan di bulan suci, kalau kita kerjakan satu amal soleh, amal ibadah, maka akan berlipat ganda pahalanya. Dan kita ada di bulan Syawal. Satu bulan yang bukan bulan suci, tapi terjepit oleh bulan suci. Sebentar lagi Syawal berlalu, kita akan masuk ke Dzulqa'dah. Dan sesudah itu Zulhijjah. Dan sesudah itu Muharram. 3 bulan suci berturut-turut. Kalau Ramadan baru 1 bulan suci, kita sudah ngap-ngap, ngos-ngosan untuk ibadah sebulan itu. Maka hati-hati, di depan kita ada 3 bulan suci berturut-turut. Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ingat, di bulan suci seluruh amal soleh berlipat ganda pahalanya. Dan seluruh tindak kezaliman berlipat ganda dosanya. Kalau kemarin baru 1 bulan, nanti 3 bulan nih. Menjaga lisan, menjaga perilaku, adab, akhlak, menjaga tingkah laku ya, dan gerak-gerik kita itu luar biasa 3 bulan loh. Ya, menandakan kita harus memahami apa sih sebenarnya yang namanya kezaliman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggalkan. Ya, jangan sampai dikerjakan, harus ditinggalkan. Dilarang dikerjakan dan harus ditinggalkan. Larangan berbuat zalim. Ini hadis ke-24 Arba'in An-Nawawiyah ya. Dan semoga kalau kita memahami isinya, kita bisa menjauh dari tindak kezaliman. Zalim itu lawannya adil. Lawannya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tempat sesuatu itu adalah porsi syariat. Jadi kalau kita mengatakan kita harus menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, itu tempat yang diperintahkan adalah sesuai dengan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Di luar itu namanya zalim. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, jadi kalau kita mengatakan Bukhari, Muslim, maka kalau Bukhari ini sahih, Muslim pun sahih. Ya, hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, ini hadisnya diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW meriwayatkan, menceritakan dari Allah langsung, karena hadisnya hadis qudsi. Ya, jadinya fima yarwihi an rabbihi, apa hadis qudsi ini bunyinya? Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, aku haramkan kezaliman ke atas diriku. Artinya Allah mengharamkan dirinya mengerjakan kezaliman. Betapa banyak hamba-hamba merasakan, saya kayaknya dizolimi oleh takdir gitu ya. Saya kayaknya dizolimi, cuman dia nggak berani ngomong dizolimi oleh Allah ya. Kayaknya takdir menzolimi saya. Gitu. Kayaknya yang namanya nasib menzolimi saya, nggak ada. Allah nggak mungkin menzolimi hambanya. Ini haram tuzul ma'al nafsi wa ja'altukum bainakum muharrama wa ja'altuhu bainakum muharraman. Ketika aku haramkan diriku mengerjakan kezaliman, maka aku juga mengatakan kalian, sesama kalian haram mengerjakan kezaliman, fala tazalamu. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituh.
Wahai hamba-hambaku, kalian semua sesat kecuali yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan berikan hidayah kepadamu. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtu. Kalian semua, wahai hamba-hambaku, itu semua adalah makhluk yang kelaparan, kecuali yang aku kasih makan. Jadinya yang bisa ngasih makan hanya Allah. Yang bisa kasih hidayah hanya Allah. Fastat'imuni at'imkum. Maka minta makanlah kepadaku, aku akan kasih makan. Kebanyakan kita yang kelaparan tidak minta makan kepada Allah, tapi minta-minta kepada manusia. Makanya tetap lapar, tetap nggak ada makanan. Kebanyakan kita yang tersesat tidak minta hidayah kepada Allah, tapi minta petunjuk kepada manusia. Makanya tetap dalam kesesatan. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu. Wahai hamba-hambaku, semua kalian telanjang pada hakikatnya. Ada bayi yang lahir pakai baju? Nggak ada. Kullukum arin, semuanya telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksikum. Ya, faktasuni aksukum. Maka ketika disebutkan fastaksuni, mintalah pakaian juga kepadaku, mintanya aksukum. Aku yang akan kasih kalian pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian semua berdosa pagi dan petang, siang dan malam. Malam dan siang, sampai konteksnya sebut malam dan siang ya. Jadinya kita tuh mengerjakan dosanya rutin ya. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Dan aku akan menghapuskan semua dosa. Asal fastaghfiruni. Maka minta ampunlah kepadaku. Aghfir lakum. Aku yang akan ampuni semuanya. Nah, kemudian ketika disebut fastaghfiruni aghfir lakum, kita tahu yang bisa mengampuni, memaafkan kesalahan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah istighfar. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hambaku, kalian tidak akan pernah bisa mencelakakanku. Ya, nggak bisa mendatangkan musibah sehingga aku kena celaka. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan kalian tidak akan pernah bisa mendatangkan manfaat sampai aku menjadi selamat gara-gara pertolonganmu. Artinya apa? Allah itu di atas segalanya. An-nafi' wat-dhar. Allah yang mengizinkan manfaat datang dan mudarat datang. Allah yang mengizinkan manfaat tidak datang dan mudarat tidak datang. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum. Wahai hamba-hambaku, seandainya seluruh manusia dan seluruh jin berkumpul jadi satu, menjadi satu makhluk yang paling bertakwa. Mazada dzalika fi mulki syai'an. Seandainya seluruh manusia dan seluruh jin berkumpul, semuanya itu bertakwa, aku nggak akan jadi lebih mulia, jadinya bangga terhadap itu, tidak. Karena memang aku di atas itu, gitu kata Allah ya. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Huwa ahlut taqwa. Segala sumber kebaikan dari Allah. Bukan Allah menjadi lebih baik ketika seluruh hambanya menjadi baik. Tidak, itu nggak ngaruh kata Allah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Dan seandainya manusia dan jin berkumpul dan semuanya jadi jahat, sejahat-jahatnya makhluk, ya, mana qasadzalika min mulki syai'an. Itu tidak akan membuat kerajaanku jadi hina. Makanya kata Allah dalam sebuah firman Allah apa? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman ya beriman, yang mau kafir ya kafir. Kan tahu konsekuensinya. Kalau keimanan dibalas surga, kalau kekafiran dibalas neraka. Udah tahu, mau milih juga neraka ya silakan. Gak ada yang maksa. Ya sampai seperti begitu. Disebutkan, wahai hamba-hambaku, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni. Wahai hamba-hambaku, seandainya semua makhluk yang pertama sampai terakhir, manusia dan jin berkumpul, kemudian semuanya minta permintaan yang sama. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu. Dan aku berikan semua yang minta itu, semua yang diminta dikasih. Mana qasadalika mimma indi, maka semua itu tidak akan mengurangi khazinah, ya, nggak akan mengurangi gudang-gudang kekayaanku, illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr. Nggak akan berkurang gudang-gudang khazanah kekayaanku, kecuali hanya berkurangnya itu seperti jarum masukin ke dalam ini ya, jarum masukkan ke dalam laut terus angkat. Ada tetesan-tetesan air.
yang netes dari jarumnya itu aja berkurangnya. Dan yang namanya samudra luas itu adalah kekayaan Allah. Ya ibadi innama hiya a'malukum ufsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua yang kalian kerjakan akan aku hisap, akan aku hitung. Summa uwaffikum iyyaha. Dan aku tidak akan menzalimi hambaku sama sekali. Satu kebaikan ikhlas dikerjakan dapat pahala. Satu keburukan ya ikhlas dikerjakan bukan kepaksa maka dapat dosa. Ya. Jadi aku akan sempurnakan balasannya. Yang berpahala ya dapat pahala, yang berdosa ya dapat dosa. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka kalau mendapati catatan kebaikannya itu banyak, pahalanya itu berlimpah, maka pujilah Allah. Waman wajada ghaira dzalik. Tapi kalau mendapati ternyata dosanya lebih banyak daripada pahalanya, fala yalumanna illa nafsah. Janganlah dia celah yang lain selain dirinya. Jangan celah takdir Allah, Allah nggak akan zalim, yang zalim itu kita sendiri. Jangan celah orang lain yang menyeret kita ke dalam kezaliman, karena kita yang salah, kenapa mau mengikut perbuatan zalim? Kalau kita misalnya mengatakan saya tersesat gara-gara diajak, ya salah kita kok mau diajak gitu ya. Jadi kata Allah, fala yalumanna illa nafsah. Janganlah celah kecuali dirimu sendiri yang kau celah. Kenapa bisa berdosa? Kenapa bisa bertindak zalim gitu ya? Jadi ini akhir zaman, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, hati-hati karena banyak kezaliman di sana, banyak kesesatan di sana sini. Ya, maka pastikan kita hanya ada dalam rel yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbuatan, perkataan, tindak tanduk yang diredoi. Selebihnya tinggalkan ya. Selebihnya kalau kita tidak bisa merubah, diam dan tinggalkan. Tapi kalau kita bisa di satu tempat itu merubah, maka rubahlah. Itu lebih besar pahalanya dibanding diam ya. Jadi ini satu hadis qudsi, berarti hadis ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jangan sampai kita sendiri menganggap tindak kezaliman itu satu hal yang sepele. Zalim sesuatu yang tidak adil, sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dan disebut sesuatu itu tepat pada porsinya adalah kalau sesuai dengan timbangan dan takaran syariat. Sesuai dengan timbangan Allah, itu yang adil. Gitu ya. Dan Allah mengharamkan tindak kezaliman. Dalam hadis ini Allah Ta'ala mengatakan, wahai hambaku, ini haram tu zulma ala nafsi faja'altuhu muharraman bainakum. Ketika aku haramkan diriku mengerjakan kezaliman, maka aku jadikan kalian pun sesama kalian dilarang, diharamkan menjalankan kezaliman, mengerjakan kezaliman. Jadi Syekh Abdul Muhsin dalam Fathul Qawi mengatakan zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya dan menghalangi dari dirinya. Apa menghalangi dari dirinya? Allah nggak mungkin berbuat zalim kepada hambanya, dan Allah sangat tidak suka kalau ada hamba yang menzalimi Allah. Apa sih tindak kezaliman hamba kepada Allah? Inna syirka la zulmun azim. Syirik, mempersekutukan Allah, adalah kezaliman yang paling dahsyat, paling besar. Mempersekutukan Allah dalam kecintaan, dalam ketaatan. Wah, dalam kemegahan, kehebatan, tak boleh. Manusia seagung-agungnya, sebesar-besarnya, kita hanya bisa memberikan predikat kabir. Al-Ustadz Al-Kabir. Ada nggak Ustadz Akbar? Nggak boleh. Kecuali namanya si Akbar gitu ya. Harusnya juga nggak boleh sih ya. Cuman ya apa boleh buat ya. Kadang kita nggak paham. Akbar itu nama, Akbar itu terbesar, teragung, tersombong, itu hak Allah. Itu hak Allah. Ya, jadi kalau kita mengatakan, kadang-kadang manusia itu terjebak dengan bucin ya, cinta picisan gitu. Engkaulah yang paling, yang tercintai. Wah, yang itu nggak boleh. Itu hanya Allah haknya yang mendapatkan predikat ter. Kalau manusia cuma kabir, tapi kalau Allah akbar, terbesar ya. Makanya Allah, manusia nggak boleh sombong karena Allah yang berhak sombong. Jadi tidak ada kezaliman dari Allah selamanya, tapi manusia sering menzalimi Allah. Hal ini disebabkan kesempurnaan Allah, keadilan Allah. Wamallahu yuridu zulman lil ibad. Wamallahu bizallamin lil abid. Allah nggak suka dengan kezaliman terhadap hamba. Allah nggak mungkin menzalimi hambanya, tapi hamba sering menzalimi Allah. Ya, dengan mempersekutukan Allah. Kadang Allah diduakan, ditigakan, diempatkan, dilimakan. Kecintaan kepada selain Allah lebih dahsyat dibanding kecintaan kepada Allah. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Karena Allah SWT sekali-kali nggak pernah menzalimi hamba-hambanya. Dan innallaha la yazlimun nasa syai'an.
Allah nggak akan pernah mungkin menzalimi manusia syai'an sedikit pun nggak pernah. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan menzalimi, menganiaya seseorang walau sebesar biji sawi. Wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma. Barang siapa mengerjakan amal soleh dan ia dalam keadaan beriman kepada Allah, amalnya baik, amalnya soleh, amalnya elok, dan beriman, maka insya Allah jangan khawatir. Keadilan akan diperolehnya di akhirat nanti. Gak ada haknya yang akan tidak ditunaikan. Tapi kan banyak juga yang amalnya baik, kata orang bagus, amalnya baik dan soleh, tapi nggak beriman. Ya mohon maaf ya, tidak ada hak buat dia di akhirat. Jadi disebutkan, wala yakhafu, fala yakhafu zulman wala hadma. Tidak akan pula dia mendapati perlakuan yang tidak adil. Tidak akan ada kezaliman dan tidak akan ada pengurangan hak. Maksudnya adalah tidak perlu takut dan gusar dengan kebaikan yang berkurang ataupun kejelekan yang bertambah. Atau pula akan ditimpakan keburukan dari orang lain, gak perlu takut. Kalau timbangan akhirat Allah tidak mungkin zalim. Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Hambali mengatakan, Allah menciptakan perbuatan hamba di dalamnya terdapat suatu bentuk kezaliman yang dilakukan oleh hamba tersebut. Maka ini tidaklah berarti Allah juga bersifat zalim. Sebagaimana Allah juga tidak disifati dengan sifat-sifat jelek lainnya yang dilakukan oleh hamba. Walaupun setiap perbuatan hamba adalah makhluk dan takdir ketetapan Allah. Ya, Allah tidaklah disifati kecuali dengan perbuatannya saja. Dan tidak disifati dengan perbuatan hambanya. Setiap perbuatan hamba adalah makhluk dan ciptaannya. Namun Allah tidaklah disifati dengan sesuatu dari perbuatan hamba tersebut. Allah hanyalah disifati dengan sifat dan perbuatan yang Allah lakukan sendiri. Ini jami al-ulum wal hikam. Kalau orang salah baca, salah paham. Artinya apa? Allah menciptakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Tapi Allah berikan kebebasan kepada hamba untuk memilih. Faman syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Yang mau jadi baik silahkan, yang mau jadi jahat juga silahkan. Tapi bukan berarti ketika si hamba memilih jahat, Allah jadi jahat. Oh tidak. Allah bisa merubah si hamba jadi nggak suka kebaikan atau nggak suka kejahatan. Tapi pada akhirnya hamba adalah robot kalau begitu. Ya, jadi kalau hambanya adalah robot, maka yang lebih parah, ya buat apa? Hikmah diciptakannya manusia. Manusia itu ketika diciptakan dikasih ujian. Ujiannya itu adalah kehidupan. Ya, jadi ketika disebut kehidupan, nah penting ya. Pada akhirnya kita harus beriman bahwasanya Allah memberikan kebebasan agar manusia lulus dengan upaya ikhtiar dan bersandar total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman itu ada dua. Pertama, menzalimi diri sendiri. Yang paling parah adalah berbuat syirik. Sebagaimana disebutkan dalam ayat wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ini surat Luqman ayat 13. Ini kezaliman yang pertama, menzalimi diri sendiri. Yang paling parah dalam satu waktu yang sama itu adalah menzalimi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat syirik ya. Karena kalau ada hamba yang ridho dirinya ada dalam dosa terbesar, maka hamba itu adalah hamba yang zalim. Kedua, seorang hamba menzalimi orang lain. Dalam hadis disebutkan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah, harta, kehormatan di antara kalian itu haram. Maksudnya haram itu terjaga, suci di sisi Allah. Sebagaimana sucinya hari kalian ini. Waktu itu di bulan suci Ramadan, waktu itu di bulan suci Dzulhijjah, Rasulullah khutbah. Ya, ketika itu di Padang Arafah. Ya, seperti sucinya bulan ini, sucinya tempat ini, di tanah suci waktu itu. Ya, sucinya negara ini, di Mekah waktu itu. Maka kata Rasulullah, karena sucinya darah seorang mukmin, harta seorang mukmin, kehormatan seorang mukmin, maka tidak boleh ada yang mencemarinya. Kalau ada yang mencemari darah mukmin, harta mukmin, kehormatan mukmin, artinya perang gitu ya. Jadinya ada yang menzalimi diri sendiri dan ada yang menzalimi sesama hamba. Tapi yang paling repot adalah kezaliman kepada Allah, yaitu perbuatan syirik, berarti kita sudah zalim kepada diri sendiri. Kenapa? Karena kita ridho, kita masuk ke dalam dosa terbesar. Semua hamba dalam keadaan ya tak tahu arah.
Semua hamba dalam keadaan dhalun. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Ketika kita dikeluarkan dari perut ibu kita nggak punya ilmu sama sekali. Ya, jadinya nggak ada ilmu, apalagi anak bayi, jangankan ilmu, otaknya, akalnya, ya ada otak wujudnya tapi belum ada akal. Ya, jadi masih harus diasuh, diurus. Ya, belum ngerti mana ibunya, mana bapaknya. Makanya anak bayi diambil siapa aja yang dukung diem. Tapi memang ada kedekatan insting yaitu dengan yang melahirkan, yaitu ibu. Makanya seorang perempuan yang habis melahirkan bayinya dibuang di mana-mana itu betul-betul bukan instingnya manusia, ya. Ya, hewan saja tidak mungkin begitu sama anaknya. Itu instingnya iblis ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Ya, jadinya ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya tersesat, ya ketika hamba itu tidak tahu apa-apa, Allah kasih hidayah, petunjuk. Ya, dan kalau kita lihat yang dimaksudkan Allah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut ketika Allah mendapatimu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa yang ia ajarkan dari Alkitab dan hikmah-hikmah, maka diajarkan. Itu ketika Rasul dalam kondisi belum jadi Rasul, dituntun untuk tidak salah. Hal ini juga semana dengan firman Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah Al-Quran itu dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Dulunya Rasulullah nggak tahu Al-Quran itu apa. Ketika belum jadi Rasul nggak ngerti apa-apa. Tapi begitu Allah lantik menjadi Rasul, baru faham. Oh, Al-Quran itu berkaitan dengan keimanan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Baqarah ya. Jadinya penting buat kita juga kalau memang dalam kondisi tersesat, dalam kondisi gamang, galau, resah, gegana, gelisah, galau, merana, kembali kepada Al-Quran. Hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah hidayah, petunjuk untuk orang yang bertakwa, untuk orang yang taat kepada Allah. Oleh karena itu manusia pada asalnya dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu menerima kebenaran. Jika Allah memberi petunjuk pada seseorang, Allah akan memberinya sebab dengan diajarkan mengenai petunjuk. Jadilah dia orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dengan perbuatan setelah sebelumnya dia menjadi orang yang mendapatkan petunjuk dengan kekuatan dirinya. Ya, namun jika Allah ingin melantarkan seseorang, Allah akan mentakdirkan baginya dengan diajarkan berbagai hal yang menyebabkan seorang keluar dari fitrah. Yang mengajarkan ada orang-orang yang jelek di sekelilingnya. Tapi Allah tidak akan menzalimi hambanya, ya. Allah tidak akan membiarkan, Allah akan tetap memberikan kesadaran lewat fitrah. Ini pentingnya, ya. Fitrah kita dijaga, ya. Kita menjaga fitrah kita ini. Kenapa? Karena fitrah itu akan membahasakan sesuatu yang benar. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap bayi dilahirkan ya berdasarkan fitrah, di atas fitrah, di atas keislaman. Tapi sayangnya kedua orang tuanya, lingkungannya yang menjadikan si anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya, dalam hadis ini terdapat perintah untuk meminta hidayah hanya kepada Allah. Jadi hidayah di sini meliputi hidayah petunjuk berupa pemberian penjelasan ilmu, hidayah ad-dalalah wal irsyad, dan hidayah taufik untuk beramal dan menerima dakwah. Ya, jadi ada yang memang udah ditunjuki, dipimpin, ada yang cuma Allah berikan kesepakatan, dianya sendiri yang mencari. Ya, makanya kita selalu minta taufik dan hidayah. Kita minta kesepakatan Allah dengan perbuatan kita yang baik dan dikasih petunjuk, itu yang kita minta. Makanya kenapa ada orang tua, kalau kita lihat anak-anak non-muslim yang sudah wafat ketika belum akil balik, bahagia dia, masuk surga. Nggak kebawa dengan perbuatan orang tuanya yang non-muslim. Ya, kenapa? Karena Allah baru akan menghisap sesudah memberikan fitrahnya hidup, akalnya bekerja, berjalan. Ya, makanya nggak jarang yang akhirnya kembali lagi kepada Islam, karena dia dilahirkan Islam. Ya, faedah hadis. Pertama, riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Robnya, berarti hadisnya hadis qudsi, ini tingkatan sanad tertinggi. Hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan dari Nabi langsung dari Allah. Ketika Allah memiliki sifat kalam, berbicara. Keempat, Allah mampu untuk berbuat, ya bersikap sewenang-wenang, akan tetapi Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat itu.
Jadi nggak mungkin Allah semenang-menang, Allah nggak mungkin zalim, ya, karena keadilannya maha sempurna. Al-adil, nggak ada az-zalim, nggak ada di Asmaul Husna, az-zalim nggak ada. Adanya al-adil, ya. Kelima, ada sifat Allah yang berupa peniadaan. Misal peniadaan Allah dari sifat zalim. Adamul, ya. Adamul zulma, itu ada adamul zulmi, ya. Keenam, hak Allah untuk mengharamkan atas dirinya apapun yang dikehendakinya. Sebab segala hukum kembali kepadanya. Sementara kita tidak bisa mengharamkan Allah ya atas apa? Allah lah yang mengharamkan atas dirinya, sebagaimana ia telah mewajibkan atas dirinya sekehendaknya. Jadi kita nggak mengatakan Allah nggak boleh zalim dong lah. Allah memang nggak zalim, ya. Allah nggak boleh pelit. Allah nggak pernah pelit. Gitu. Jadi sifat-sifat buruk nggak ada dalam kamus Allah. Karena Allah sendiri yang sudah mengatur untuk dirinya. Yang ketujuh, dilarang berbuat zalim pada orang lain. Itulah zalim yang dimaksudkan dalam hadis ini. Ya, kalau kita menzalimi orang lain, kita menzalimi Allah, hakikatnya kita sudah menzalimi diri sendiri. Karena ridho diri kita masuk ke dalam ya perbuatan dosa. Manusia itu semuanya tersesat kecuali yang Allah beri hidayah. Jadi wajib kita minta memohon hidayah kepada Allah agar tidak dibiarkan tersesat. Karena kita dikatakan semuanya sesat, maka kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Dan hidayah tidaklah diminta. Hidayah itu memang dicari, diminta, diupayakan, tapi memang Allah jadi Allah yang memberikan kita hidayah. Jadi kalaupun mau minta, kecuali gak ada ke tempat lain, kecuali sama Allah. Minta hidayah hanya kepada Allah. Jadi nggak boleh minta hidayah kepada makhluk. Ya, minta petunjuk ya kepada Allah. Tidak diminta kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau sama orang lain mungkin bukan minta hidayah ya. Kalau kita nyasar, tersesat, nomor satu, apa yang kita kerjakan? Doa dulu, ya Allah. Ya Allah berikan petunjuk. Tanya ke orang yang kira-kira tahu gitu ya. Yang kayaknya gelagatnya tahu, polisi, tanya ya. Jangan udah tersesat di tengah perkampungan, dekat hutan, nanyanya sama orang jelas, jangan. Ya, jadi memang betul-betul doa dulu. Agar Allah tuntun kita, tuntun kendaraan kita ke tempat orang yang memang tahu jalannya gitu. Minta dulu sama Allah. Pada dasarnya manusia dalam keadaan lapar semuanya. Ya, karena semua bayi tidak punya kemampuan untuk mendapatkan air susu, mendapatkan makanan. Allah lah yang memberikannya kemampuan untuk menangis. Agar orang-orang yang dewasa ini sadar, ada suara bayi, ada bayi yang butuh bantuan. Kasih makan, ya, kasih minum. Nah ini Allah memberikan kemampuan satu makhluk, ya, sama ada manusia atau hewan, agar bisa menahan jasad mereka tetap hidup. Nah, jadi memang ini penting sekali buat kita untuk pada akhirnya sadar hanya Allah yang maha kuasa menyelamatkan kita, ya, yang memberi kita makan. Bukan orang tua kita yang memberi kita makan sebenarnya. Cuman kadang orang tua kita pun salah ya. Kamu tuh minta apa-apa sama ibu, sama bapak lah, sudah, ini orang tua yang salah. Tapi oke lah, orang tua kita mungkin nggak ngerti agama dulu, nggak ngerti akidah, nggak ngerti konsep mendidik anak secara baik dan benar secara akidah. Jadi disuruh minta makannya nomor satu sama mereka. Padahal harusnya minta makan sama Allah, ya. Minta sama Allah, kamu lagi pengen makan apa, ya. Kamu lagi ingin apa, minta sama Allah, nanti baru bahasakan kepada kami, nanti kami yang akan ya berikhtiar karena Allah. Nah, jadinya penting buat manusia pada dasarnya memahami, menyadari wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, upaya, kekuatan selain bersandar kepada Allah. Kita kelaparan ketika lahir, kita telanjang nggak pakai baju ketika lahir, ya, maka bayi-bayi itu semua bukan karena orang tuanya dia hidup, tapi karena Allah berikan kehidupan. Ya, jadi Allah yang Maha Rahman, Maha Murah, pengasih, penyayang, sangat menginginkan kita hambanya ini minta tolong kepadanya. Dan yang namanya manusia yang banyak salahnya ini, betapapun banyak dosa dan kesalahannya, harus sadar Allah akan senantiasa memberikan ampunan. Ya, apalagi orang tua ya, kita sebagai orang tua banyak salah didik sama anak, salah sikap ya, salah ajar, salah mengajarkan ya, menyandarkannya kepada kita, anak diajarkan kemusyrikan dengan bersandar kepada orang tuanya, banyak kan yang begitu. Karena harusnya anak diajarkan bersandar total kepada Allah. Istighfarlah yang banyak, karena dengan begitu insya Allah Allah ampuni kesalahan kita dan Allah mudahkan kehidupan kita untuk sampai kepada husnul khatimah. Ya, dan Allah akan menghapuskan semua dosa bagi yang minta ampun saja. Adapun yang tidak mengucapkan istighfar, dosa kecil akan terhapus otomatis dengan ibadah salat 5 waktu, dengan amal soleh yang dikerjakan, ya. Nah, itu otomatis kalau dosa kecil, tapi kalau dosa besar nggak ada cara lain.
istighfar, taubatan nasuha, sesali, ya, bertekad nggak ngulang lagi, nyesel gitu. Dan sesungguhnya karena Allah maha sempurna kekuasaannya, Allah tidak butuh hamba, tapi hamba yang butuh Allah. Ya, hambalah yang sangat membutuhkan bantuan Allah. Suka ada hamba yang ketika melihat seseorang atau sosok yang luar biasa ya, public figure, tiba-tiba, wah, masuk Islam gitu ya. Kayaknya Islam jadi lebih mulia dengan dia masuk Islam. Oh tidak, Islam ya'lu wala yu'la alaih. Ya, nomor satu yang paling tinggi. Dan tidak ada yang bisa menandingi ketinggiannya. Gak ada yang boleh mengatakan, ya gara-gara dia jadi lebih mulia. Oh tidak, ya. Allah tetap mulia sama ada manusia semuanya masuk Islam atau semuanya manusia murtad. Allah tetap mulia di atas segalanya. Ya, jadi tempat ketakwaan dan kejahatan itu sumbernya di hati, maka perbaikilah hati. Ya, dekatilah hati kita dengan kalam Allah. Dan Allah sudah memberikan tantangannya kalau semua manusia dan makhluk dan jin ya berkumpul pun untuk menentangnya, durhaka kepadanya, Allah tidak akan menjadi hina. Kalau semuanya menjadi muslim yang taat juga Allah tidak akan menjadi lebih mulia ya. Karena Allah menghisap segala sesuatu sebesar zarrah, sebiji sawi akan dihisap, akan dibalas. Ya, dan Allah tidak akan menzalimi sedikit pun. Kewajiban buat kita untuk terus mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu setiap saat agar apa Allah mudahkan jalan kita menuju keridhoannya. Ya, dan juga kita ingat-ingat bahwasanya Allah juga yang memberikan kita untuk mudah beramal. Allah membalas kebaikan kita dengan pahala. Dan seseorang yang dimudahkan untuk berbuat baik harus ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas sia-sia, habaan mansura, ya. Tidak akan berbuah pahala. Dan kadang-kadang kita merasakan seseorang itu jadi mulia karena keningratan, karena kedudukan, karena gelar. Oh bukan, man bati'a amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang lambat dalam beramal soleh, ia tidak akan mendapatkan kebaikan. Ya, jadinya maka celaannya hanyalah kepada dirinya sendiri, bukan kepada orang lain, orang tua, atau bahkan ada yang menyalahkan takdir. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi semoga dengan begitu kita bisa menjaga mutu keimanan kita dengan memahami konsep zalim yang sebenarnya itu. Jadi hal-hal yang sepele bisa jadi merupakan satu perbuatan zalim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita bisa menghindar dari sifat-sifat itu, terutama beberapa hari ke depan lagi kita akan mendapati 3 bulan suci berturut-turut ya ada di hadapan kita. Semoga Allah mudahkan kita melaluinya dan menjalani berbagai jenis ibadah di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan.